Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kalian melaksanakan penilaian akhir semester di pekan berikutnya. Nah, silakan kalian simak materi yang ada di slide kalian. Nah, tetapi untuk saat ini saya tidak akan membahas materi, saya hanya akan memberikan kisi-kisi ulangannya saja. Berikut beberapa contoh soal ulangan yang mungkin akan keluar di penilaian akhir semester. Baik, ada beberapa kisi-kisi ulangan akhir semester. Yang pertama adalah ada materi pengujian dan evaluasi produk. Yang kedua adalah standarisasi dan sertifikasi produk. Yang ketiga, materi evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Dan yang keempat adalah beberapa materi sebelumnya atau sebelum MIT, yaitu tentang produksi massal dan perakitan produk. Saya yakin kalian sudah sangat mengerti tentang materi-materi ini yang bisa kalian temukan di akun Taruna kalian di materi sebelumnya. Baik, langsung saja sekarang saya akan membahas beberapa soal ulangan akhir semester yang mungkin nanti akan keluar. Maka silahkan kalian simak baik-baik. Yang pertama di sini ada latihan soal ide dari produksi massal adalah titik-titik. Nah, kalian bisa cermati beberapa pilihan jawaban yang ada. Yang pertama adalah membuat produksi terbatas dalam jumlah besar dengan biaya sangat rendah. Yang kedua adalah proses yang lama berjalan menghasilkan barang jadi berkali-kali. Yang ketiga adalah proses produksi fisik atau kimia. Yang keempat membuat produk berbeda-beda. Dan yang kelima adalah biaya produksi rendah dan produk yang dihasilkan banyak. Nah, kalian bisa perhatikan di sini sebetulnya ada dua jawaban yang sekiranya mirip, yang A dan E. Tetapi kalian harus melihat yang lebih istilahnya yang lebih masuk ya. Kalian bisa perhatikan yang A di situ adalah membuat produksi yang terbatas dalam jumlah besar dengan biaya yang sangat rendah. Jadi di sini jawabannya adalah A. Lanjut yang kedua di sini ada latihan juga mengenai tahap penentuan skala produksi, di mana yang seharusnya kalian pernah belajar ada 4 penentuan skala produksi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah penyusunan alat-alat atau fasilitas yang diperlukan dalam proses produksi adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah mengenai urutannya. Kalian bisa perhatikan. Ada follow up, ada scheduling, ada dispatching, routing, dan handling. Nah, kalian nanti bisa jabarkan satu-satu. Kalau follow up jelas tidak mungkin, karena di situ adalah kepastian dalam suatu penundaan atau diharapkan pasti tidak ada penundaan apapun. Yang kedua adalah scheduling, jelas tidak mungkin karena ini berkaitan dengan jadwal kegiatan. Yang ketiga dispatching, berkaitan dengan proses pemberian perintah, jadi jelas tidak mungkin. Maka yang pasti jawabannya adalah routing, yang D, karena handling juga tidak mungkin. Nah, kalian bisa pilih yang D. Yang ketiga di sini adalah berikut yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam produk akurat dapat diterapkan titik-titik. Nah, kalian juga harus mengetahui bahwasannya ada beberapa hal. Nah, di sini ada beberapa syarat pengujian produk, ada 7. Kalian bisa perhatikan mana sih yang tidak termasuk ke dalam 7 ini, mulai dari pendekatan sistem, data normatif, perusahaan penelitian yang sama, uji lingkungan nyata, populasi sampel, variabel kritis, beserta tindakan konservatif. Nah, maka yang pastinya adalah kalian bisa menjawab yang D karena tidak termasuk ke dalam beberapa syarat tersebut. Untuk penjelasannya, kalian bisa buka kembali di materi kalian sebelumnya. Di sana sudah ada. Baik, yang keempat adalah pengujian produk sering disebut dengan istilah titik-titik. Ini pun juga sebetulnya kalian bisa petakan satu persatu. Yang jelas di sini adalah muncul jawaban pengujian kualitas. Apakah yang lain tidak ada? Bukan berarti tidak ada, tetapi yang lainnya nanti belum sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah, nanti kalian bisa cari deskripsinya masing-masing. Dan yang terakhir di sini adalah pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu disebut titik-titik. Nah, kalian bisa cermati juga
Ini tadi yang termasuk syarat sebagai suatu produk dikatakan bisa diteliti ya. Nah, yang pertama uji lingkungan nyata, normatif, variabel kritis, tindakan konservatif, dan populasi sampel. Maka di sini yang berkaitan dengan waktu adalah yang pasti jawabannya data normatif. Baik, demikianlah beberapa contoh soal yang bisa kalian pelajari dan harap dicatat baik-baik. Siapa tahu nanti akan keluar di penilaian akhir semester. Dan jangan lupa untuk di rumah kalian bisa belajar kembali materi-materi sebelumnya dan dipersiapkan diri sebaik-baik. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk pekan depan silakan kalian mengikuti pelaksanaan akhir semester dengan sebaik mungkin. Baik, selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.